Hai guys, oke. Perkenalkan, nama saya Dela Eka Puspitasari dari jurusan Sistem Informasi kelas IS2. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen file dalam mata kuliah Sistem Informasi. Tapi mohon maaf ya guys ya, backgroundnya tes-tes gini dan cahayanya emang nggak kurang terang. Jadi, mohon maaf ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen file. Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem informasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang pada flash disk atau partisi. Nah, sedangkan file system adalah partisi partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Oke, nah, dalam pengertian manajemen file secara umumnya dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distributif surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi dan berbisnis. Oke, jadi ada 10 nih. Bisa ingat kan apa-apa aja? Nah, kita sebutin ulang nih. Kegiatan yang berhubungan dalam penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi, surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasikan, dan jenis untuk kemudahan dalam berorganisasi dan berbisnis. Oke, lanjut nih. Manajemen file itu sangat penting bagi perusahaan. Kenapa? Ya, karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan hal untuk menjaga surat menyurat yang ada di Yang ada di perusahaan. Nah, manfaat dalam manajemen file tuh ada banyak. Nah, kita bahas satu persatu nih. Oke. Yang pertama, untuk meminimalisir risiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, kejadian tidak sengaja menghapus file ini bisa sangat merugikan. Nah, jadi kan kita nggak mungkin kan file yang dalam satu dokumen atau satu penyimpanan hilang, kita bikin ulang lagi. Nah, tuh yang kedua, memudahkan pencarian file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer biasa dilakukan dengan teratur, baik penamanan file maupun letak filenya. Hal ini akan memudahkan seseorang ketika akan menggunakan kembali file tersebut. Jadi kayak file nih, saya ingin mencari file di sebuah ini gitu kan. Nah, itu kayak ya mudah gitulah ya mencarinya gitu. Nah, yang ketiga, mengetahui file yang tak terpakai. Apakah ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi kan? Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang terpakai dengan mudah. Nah, gitu guys, itu manfaat manajemen file. Itu manfaatnya. Nah, sekarang kita bahas ke fungsinya lagi. Kita kerja nih ya guys ya, biar cepat selesai. Oke. Yang sekarang fungsi manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita juga akan mengetahui beberapa fungsi manajemen file. Di antaranya, yang pertama, memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersamaan. Yang kedua, memudahkan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Oke kan? Untuk menghapus file. Yang ketiga, kemudian dalam melakukan backup atau recovery untuk mengantisipasi kehilangan file akibat kecelakaan dan upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan sebuah file. Nah,
Yang keempat dalam fungsi manajemen file adalah unsur dapat mengacu file dengan simbolik atau simbolis name dan tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Yang kelima guys, yang kelima, data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Nah, sekarang yang terakhir. Sekarang yang keenam dalam fungsi manajemen file adalah tampilan antarmuka yang unsur friendly pada sistem file akan memudahkan penggunaannya. Nah, sekarang itu 6 dari fungsi manajemen file. Nah, pada paham kan? Banyak paham dong, gak mungkin gak paham, harus dipaham-pahamin. Saya juga kalau belajar harus dipaham-pahamin. Sekarang lanjut sasaran manajemen file. Yang ada beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen file yang efektif. Di antaranya adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi atau operator komputer. Nah, untuk memenuhi dari manajemen data itu sasaran manajemen file adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data gitu. Yang kedua, memastikan data di dalam file adalah benar, valid atau benar. Yang ketiga, memberikan dukungan berupa masukan input dalam keluaran, yaitu output, input masukan, output keluaran bagi tipe perangkat penyimpanan. Nah, yang keempat, meminimalisir atau bahkan mengalihkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data gitu. Nah, yang kelima, menyediakan sekumpulan rutin antar muka masukan atau keluaran. Oke, diingat ya guys ya, masukan input, keluaran output. Nah, yang keenam terakhir memberikan dukungan berupa masukan dan keluaran berupa banyak menggunakan user atau sistem multi user. Mohon maaf, salah. Oke, ada 6 guys. Nah, sekarang arsitektur dalam manajemen data. Ada 4 guys. Yang pertama, sistem akses, manajemen file, manajemen ruangan penyimpanan, dan mekanisme integrasi file. Nah, yang pertama kita bahas adalah sistem akses. Di dalam segala sesuatu berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Nah, jadi dalam sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file, semuanya dapat diakses oleh manajemen file gitu. Yang kedua, manajemen file adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Nah, jadi ini manajemen file adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Contohnya, penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Oke, yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan, yang adalah yang berkaitan dengan alokasi ruangan untuk menyimpan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Sekarang yang keempat, yang terakhir, adalah berkaitan dengan jumlah informasi pada file yang tidak terkorupsi atau corrupted file. Corrupted gitulah, saya nggak bisa nyebutnya. Punten, maaf. Oke guys, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang ada tipe file pada sistem operasi. Ada 3. Yang pertama adalah regular file. Nah, ini file regular terdiri dari file teks dan biner. Nah, file teks berisi barisan teks dan format txt. Sedangkan file biner
berisi eksekusi exe dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer gitu guys. File biner berbentuk exp, exe. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya lah ya, exe lah ya. Exe hanya diketahui dengan sistem informasi. Jadi yang tahu tuh file binder tuh yang tahu ya tentang ya diketahui oleh sistem informasi doang gitu loh. Sedangkan biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah file directory adalah file yang dimiliki oleh operation system sebuah komputer. File ini berisi sebuah informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Nah, folder tuh directory tuh sama sih dengan folder, ya 11-12 lah. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, special file. Nah, file spesial adalah nama logik perangkat masukan. Oke, kita ingat lagi sekali lagi nih, masukan input, keluaran output. Masukan dan keluaran, masukan atau keluaran yang dianggap sebagai file. Nah, kita lanjut lagi. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, paham. Wish. Ini banyak nih guys, banyak nih. Oke, lanjut nih. Data pada manajemen file sebuah perusahaan. Dalam manajemen file, ada beberapa hal yang mutlak wajib ditaat secara rapi, antara lain 1. Surat penerimaan barang. 2. Surat pembayaran barang. 3. Berkas surat hutang. 4. Surat penjualan barang. 5. Surat asuransi. 6. Berkas surat pengiriman barang. 7. Dan surat perjanjian dan lain sebagainya. Meskipun demikian, filing menjadi pekerjaan yang menjemukan dan ribet karena kita diharuskan berhubungan dengan berbagai macam surat menyurat dan mengelompokkan secara hati-hati supaya nanti mudah dicari. Oke. Beberapa pemilik bisnis memilih berkonsentrasi pada hal-hal krusial. Misalnya nih, contohnya, memastikan organisasinya menggunakan teknologi dengan baik. Nah, dengan memastikan perusahaannya berhenti ketergantungan pada dokumen fisik berupa kertas, karena hal ini makan tempat, ribet, dan butuh waktu menata dan mencarinya. Dan itu juga mudah hilang gitu kan, kayak pakai kertas kalau seandainya kena hujan, kena hujan gitu kan hilang. Habis itu misalnya gini, kayak tulisannya luntur gitu. Nah, oke, lanjut. Memastikan pengolahannya manajemen file ini tertata rapi sehingga waktu tidak dihabiskan dengan tugas-tugas operasional saja. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cara memanajemen file yang efektif. Nah, dampak bila tidak memanajemen file dan tidak adanya keteraturan pada file yang disimpan, menurut beberapa situs bisnis besar, ada beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas filing manajemen. Misalnya, membangun membangun sistem dokumen filing dan juga penamaannya. Kalau anggota Anda selalu convert file secara manual, baiknya manajemen file dengan pemberian format nama penyimpanan, Anda harus memastikan mereka tahu di mana menyimpan file yang benar. Nah, sebaiknya pisahkan jenis-jenis surat mulai dari invoice dan file yang penting lainnya. Pastikan format penyimpanan dokumen ini juga memberikan deskripsi yang cukup supaya tidak perlu membuka satu persatu. Nah, yang kedua, memulai pikiran soal konversi file sekaligus.
Dengan bertumbuhnya sebuah bisnis nih, tentu saja Anda akan membutuhkan teknik konversi file yang tepat. Jumlah file yang sangat besar tidak memungkinkan untuk disimpan dalam satu lokasi. Anda bisa menggunakan berbagai bits dokumen konversional products yang tersedia. Yang ketiga, berhenti menggunakan converter gratis. File converter gratis biasanya ditunjukkan untuk kebutuhan personal dan pastinya fiturnya terbatas. Nah, kalau ada yang menggunakan untuk skala besar, kalau Anda menggunakan untuk skala besar, tentu saja akan ada banyak masalah yang muncul. Seperti security. Ketika menggunakan fitur gratis, Anda tidak tahu benar proses konversi benar-benar aman atau tidak. Yang kedua, keterbatasan. Tidak semua tool gratis yang tersedia 100% gratis. Beberapa fitur mengharuskan Anda mengeluarkan uang. Atau kalau pun gratis, Anda akan ada watermark di dokumen Anda. Nah, yang ketiga, yang terakhir, permasalahan settingan dan perbatasan opsi menu. Nah, akan terbataskan opsi menu. Oke, lanjut. Yang keempat, menguasai Windows Explorer. Harus kayak di luar kepala lah ya, harus menguasai banget. Nah, umumnya perusahaan menggunakan Windows. Nah, ini nih diletak permasalahannya. Banyak orang yang kurang menguasai navigasinya. Jadi kita harus paham dulu mana gitunya. Oke. Nah, kita lanjut yang kelima. Simpan data di lokasi yang sama. Sisakan satu lokasi yang khusus untuk menyimpan file. Pengertian manajemen file adalah mengklasifikasikan dan penempatan file dengan benar. Nah, buatlah folder, baca pengertian folder. Spesifik yang mudah Anda untuk menemukan file yang diinginkan jika pernah mencampurnya. Tuh. Nah, yang keenam, menggunakan shortcuts. Nah, manfaatkan fitur shortcuts untuk mengakses folder yang sering dikunjungi ketimbang harus memasukkan ke folder dalam folder. Ini tentu sangat pusing. Hal ini juga bisa mengurangi risiko duplikasi atau penyimpanan file. Tuh. Yang ketujuh nih, shred dokumen. Shred dokumen sejenis Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan sejenisnya akan memudahkan siapapun untuk menyimpan dan mengupdate file dimanapun dan kapanpun tanpa harus repot ke kantor. Tuh. Oke. Nah, gini. Setelah memahami pengertian dari sebuah manajemen file pada sistem operasi, fungsi dan trik dan mengaplikasikannya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teknologi jadi hal yang mutlak, memastikan karyawan mengikuti perkembangan dalam sebuah keharusan. Oke guys, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banget. Ya maaf ya agak kurang gini cahayanya susah gitu kan. Intinya saya makasih banget, tugas saya selesai. Yeay. Ya moganya bapak ngasih nilai A gitu kan. Ayo lah pak, A pak. Oke guys, nih saya bacanya. Bentar ya guys, kita materi dulu. Oke, ini nih saya dapat materinya dari pengertian manajemen file pada sistem operasi. Oke, nanti linknya saya cantum di bawah ya, di bio. Kok di bio? Pokoknya di caption bawah, di judul. Disinilah intinya. Oke, maaf ya tadi kalau saya kan kameranya di sini, mata saya ke sini ke laptop soalnya
kurang briefing guys, kurang baca semalam. Jadi ya agak gini lah, maaf ya, sekali lagi saya minta maaf Pak. Nilai A Pak. Dah, bye bye guys, assalamualaikum.